Pernahkah kamu berpikir, ketika suami dan istri menua bersama, siapa yang biasanya pergi lebih dulu? Seringkali jawabannya adalah ayah. Ada yang tumbang karena kelelahan. Ada yang jatuh karena sakit yang lama dipendam. Ada pula yang pergi karena tekanan di dada, tekanan hidup yang terlalu lama ditahan sendiri. Yang menyedihkan, banyak orang hanya sibuk menghitung berapa uang yang ia hasilkan. Tapi sangat jarang yang bertanya satu hal sederhana. Apakah ayah capek? Tekanan hidup tidak punya tempat untuk keluar. Dan seringkali rumah justru menjadi satu-satunya tempat ayah menahan emosi, bukan meluapkannya. Orang bilang hidup itu berat. Tapi jujurlah, menjadi laki-laki, menjadi ayah, seringkali jauh lebih berat. Seumur hidupnya, pikirannya hanya berputar pada satu hal. Kerja, kerja, dan kerja. Ironisnya, dari semua uang yang ia hasilkan, yang paling sedikit menikmati justru dirinya sendiri. Lalu, kepada siapa ayah bisa bersandar? Saat lelah, ia hanya duduk di kursi. Saat mengantuk, ia tidur di mana saja. Saat kedinginan, jaket menjadi teman. Saat sakit, obat menjadi penopang. Tidak ada bahu, tidak ada tempat mengadu, hanya tembok. Ia takut anak-anaknya susah, takut istrinya tidak mengerti. Menahan lapar, menahan sakit, menahan sepi, sendirian. Karena itu, sebagai anak, jangan pernah bangga jika kamu bisa membentak ayahmu. Jangan pernah merasa hebat jika kamu bisa melawan dia. Menjadi ayah bukanlah panggung pertunjukan. Menjatuhkan ayah bukanlah prestasi. Dan membuat ayah menangis bukanlah hal yang keren. Itu menyakitkan. Ayah tidak pernah berdebat untuk menang. Ia jarang memakai kata-kata. Ia menggunakan punggungnya untuk menopang masa depan kita. Kita sering menyebut ayah keras kepala, kaku, tidak mau mengalah. Tapi jarang bertanya, bagaimana jika itu satu-satunya cara sederhana yang ia tahu untuk melindungi dan mencintai kita? Jika suatu hari ayah menjadi lebih pendiam, tidak lagi menelepon, tidak lagi mencari kita, itu bukan karena ayah berubah. Mungkin sikap kitalah yang perlahan membuat hatinya dingin. Ayah itu seperti sebuah buku, tidak banyak kata indah, tidak penuh kalimat manis, tapi isinya nyata. Ayah boleh terlihat biasa, namun cintanya berat, berat seperti gong yang dipukul sekali, tapi gaungnya terasa seumur hidup. Jika cerita ini membuatmu terdiam sejenak atau mengingatkanmu pada ayahmu, kamu boleh berbagi perasaanmu di kolom komentar. Bukan untuk membandingkan, tapi untuk saling mengingatkan. Dan jika cerita-cerita reflektif seperti ini terasa berarti, kamu bisa mengikuti channel ini agar kita belajar menghargai cinta yang paling sunyi sebelum benar-benar terlambat.